sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Amma ba'd, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas limpahan karunia yang tidak terkira yang Allah berikan kepada kita tanpa perhitungan, tanpa cuma-cuma Allah berikan itu semuanya untuk memfasilitasi kehidupan kita. Maka kalimat alhamdu itu bermakna untuk mewakili seluruh kenikmatan dari Allah, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Jadi ada dua kata dalam bahasa Arab yang itu digunakan untuk mengucapkan rasa terima kasih. Pertama kata hamida yahmadu, yaitu dari kata hamdan, ya. Yang kedua adalah syakara yashkuru, artinya terima kasih juga. Tapi kalau yang hamdan itu dari kalimat ini masuk di surat Al-Fatihah yang sering kita baca, alhamdulillah, maknanya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Tapi kalau syukron, ya, bersyukur itu atas kenikmatan yang kita minta kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau berterima kasih sama Allah itu lebih bagus menggunakan kalimat hamdun, alhamdulillah, yang artinya kita bersyukur atas kenikmatan dari Allah yang kita minta, terlebih lagi banyak kenikmatan yang tidak kita minta. Contohnya apa, Pak? Allah memberikan kita ketenangan. Kita ibadah bisa tenang, kita taklim bisa tenang, kita hidup bisa tenang. Saya tanya ke jenengan, pernah enggak jenengan berdoa kemudian minta sama Allah, ya Allah minta supaya menurunkan ketenangan? Kalau enggak ada masalah kayaknya enggak doa itu, ya. Kalau lagi enggak ada problem kayaknya enggak minta itu. Tapi Allah masih enggak memberikan ketenangan kepada kita, ya. Maka subhanallah, kenikmatan itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh keluarga muslim, keluarga mukmin dimanapun berada, hidup di zaman apapun, yang mengakui sebagai Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai khatimul anbiya'nya, yang semoga itu semuanya bisa masuk surga. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada Aqua, bukan sponsor, ya. Ini ada air hangat. Saya minta maaf, bukan berarti saya kok minumnya banyak sekali, ya. Alhamdulillah Allah memberikan tenggorokan saya belum pulih seluruhnya, ya, karena kebanyakan makan durian, ya. Nah, ya. Jadi belum maksimal. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi malam sudah ada trial uji coba di musolahnya Mas Adis, alhamdulillah kuat sampai isya. Ini insya Allah bismillah, ya. Jadi inilah jalan perjuangan kita, Pak. Inilah bentuk kesungguhan kita untuk membukakan ridho Allah kepada kita. Perjuangan kita adalah Nabi Adam
yang diuji oleh Allah untuk hidup di dunia. Perjuangan kita adalah Nabi Nuh yang ketika berdakwah justru mendapatkan penolakan dari umatnya. Perjuangan kita adalah Ibrahim yang dibakar oleh Namrud. Perjuangan kita adalah Ismail yang disembelih, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Perjuangan kita adalah Musa yang secara logika tidak mungkin bisa memberikan petunjuk, memberikan pelajaran kepada seseorang yang saat itu bukan hanya berkuasa di daratan, tapi juga berkuasa di lautan, Fir'aun. Perjuangan kita adalah Nabi Zakaria yang digergaji badannya. Perjuangan kita adalah Nabi Ayub yang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjuangan kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70 km beliau berjalan dari Mekah ke Taif hanya untuk dilempari batu. Kalau kita kena batuk saja wis lemes, Pak. Ya, malu dengan para anbiya dan para rasul. Ya. Kalau kita dengan segala kemudahan ini tidak menggunakannya dalam rangka semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, surga sebelah mana yang kita harapkan? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan kembali membuka lembaran-lembaran firman Allah yang di dalamnya Masya Allah ya, kita akan membahas kisah Nabi yang mungkin dalam benak kita gur kenal Nabi ini ganteng, Pak ya, Nabi Yusuf. Nek kita ditanya siapa Nabi yang paling ganteng, Nabi Yusuf. Padahal semua Nabi itu ganteng ya. Nabi Muhammad itu dalam sebuah syair disebutkan keindahan wajah Nabi Muhammad itu mengalahkan sinar matahari yang begitu hangat, mengalahkan sinar rembulan yang begitu indah. Keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Ya. Banyak kisah Nabi Yusuf yang belum kita ketahui, dan banyak kisah para nabi yang harus kita kenali. Supaya apa? Pelajarannya adalah kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah tersebut. 111 ayat dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Saya mengambil ayat terakhir sebagai pelajaran kita di mukadimah ini. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Telah ada pada kisah-kisah mereka yang disebut dengan ibroh. Ibroh itu apa, Pak? Ibroh itu bukan pelajaran. Ibroh itu dari kata abaro, artinya jembatan. Ya. Ibroh itu artinya jembatan. Untuk menjembatani apa? Menjembatani diri kita yang saat ini ada di zaman sekarang dengan kisah para nabi, dengan kisah para rasul, dengan kisah orang-orang yang mulia. Untuk apa? Kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah mereka ya. Maka haditsa yuftara, dan di dalamnya bukan kisah haditsa yuftara, bukan kisah dongeng. Tidak ada kisah dalam Al-Quran yang isinya itu hanya dongeng, hanya cerita fiksi, itu nggak ada ya. Jadi dalam Al-Quran itu semuanya kisah nyata, dan harus kita imani bahwa kisah ini benar-benar pernah terjadi. Meskipun secara logika itu tidak ada di nalar manusia, itu tidak mungkin. Konsekuensinya apa? Kalau kita tidak mengimani satu kisah dalam Al-Quran, konsekuensinya berarti murtad ya. Satu cerita dalam Al-Quran yang tidak kita imani, konsekuensinya adalah murtad.
murtad. Kemudian walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu yang sebelumnya diturunkan kepada para nabi dan rasul, wa tafsilan, ini tujuan pertama, wa tafsilan, untuk menjelaskan segala sesuatu. Nabi SAW itu pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat sekali, Pak. Sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihannya Rasul. Ya. Rasul diuji oleh Allah dengan meninggalnya paman beliau yang selama ini menjadi cover benteng dakwah beliau di Mekah. Siapa Pak namanya? Abdul apa Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Sepeninggal Abu Thalib, yang membuat Rasulullah makin sedih lagi adalah Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ponakan, ya, yang melihat pamannya meninggal dalam keadaan kafir itu pasti akan sedih. Padahal sudah begitu dekatnya Abu Thalib itu dengan cahaya hidayah saat itu. Ya. Tapi inilah kekuasaan Allah. Ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah tidak akan bisa mendapatkan petunjuk, kecuali memang Allah lah yang memberikan hidayah itu. Ya. Setelah Abu Thalib meninggalkan Nabi Muhammad SAW, selang berapa bulan Rasulullah ditinggalkan oleh istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha, penyokong dana terbesar di awal-awal masa kerasulan, menjadi pelipur lara di saat Rasulullah dibenturkan dengan berbagai problematika dalam medan dakwah. Ya. Khadijah menjadi tempat Rasulullah untuk bertukar pikiran, untuk mengadukan masalah, menjadi solusi dari berbagai problematika dalam dakwah. Saat itu sudah nggak ada lagi. Bahkan Nabi SAW melihat potensi di Mekah tidak baik untuk dilanjutkan dakwah, maka Rasulullah berjalan 70 km mengarahkan arahannya menuju negeri Taif. 70 kilo Rasulullah berjalan dengan Zaid bin Harisah. Panas gersang matahari, angin gurun yang tidak ramah untuk manusia, dilewati oleh Nabi SAW untuk apa? Memberikan pelajaran iman kepada masyarakat Taif yang diharapkan bisa masuk Islam. Nabi, subhanallah, Pak, ujian Nabi tidak berhenti di situ. Ternyata kalau kita berjalan 70 kilo, bayangan kita dapat apa, Pak? Nasi padang nanti kita makan, es teh kita makan, selonjoran nanti. Rasulullah lemparan batu, Pak, yang beliau dapatkan itu. Ya, lemparan batu, bukan pujian yang didapatkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, bukan sambutan hangat dari masyarakat Taif yang beliau dapatkan, tapi justru penolakan. Ya, justru penolakan yang beliau dapatkan. Masya Allah. Sampai beliau bersimpuh di bawah pohon, kemudian didatangi oleh dua malaikat. Wahai Muhammad, dengan izin Allah, kalau engkau mengizinkan gunung itu menimpa mereka, maka akan kami lakukan, Muhammad. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, la, jangan lakukan itu. Arju min aslabihim mayya'budullaha wahdah. Aku berharap
dari tulang sulbi mereka ada anak keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Rasulullah punya hati yang sangat-sangat pemaaf, yang sangat-sangat lapang. Maka saat itulah Allah menghibur nabinya, rasulnya dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang tabi'in Atok bin Abi Rabi'ah mengatakan, beliau ahli tafsir, ketika saya mengalami kesedihan, maka yang saya baca adalah surat Yusuf. Kenapa surat Yusuf? Buktikan sendiri, Pak. Ketika Anda mengalami berbagai masalah dalam hidup ini, mohon sama Allah buka surat Yusuf. Setelah itu baca artinya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengalami berbagai ujian dari Allah semenjak beliau masih kecil, sampai beliau menjelang masa kematian kesuksesannya. Beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak henti-hentinya. Ya. Maka judul kita malam ini adalah keimanan dan iffah Nabi Yusuf alaihissalam dalam menjaga itu semua. Kemudian watafsilakul lisai, kisah itu untuk menjelaskan segala sesuatu, wahuda sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk bagi kita. Di dalam berbagai kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya ada manfaat, semuanya ada faedah. Maka kalau kita ingin menghibur diri kita baca kisah dalam Al-Quran. Ini yang paling utama. Atau kisah para sahabat, atau kisah para tabi'in. Kita tidak perlu kisah kancil dengan singa. Kita tidak perlu kisah Spiderman. Kita tidak perlu kisah pahlawan-pahlawan yang lain. Ini sejarah kita, sejarah yang harus kita ketahui sebagai ibrah, jembatan untuk kita tahu bagaimana masa lalu para nabi dan rasul mengarungi kehidupan iman mereka, perjuangan iman mereka. Ini yang menjadi pelajaran bagi diri kita. Warahmah dan rahmat untuk kita, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengalami kegersangan hati, kita mengalami kegersangan iman, ibadah kita sudah mulai kering, ya, kita lihat bagaimana para ulama-ulama salaf dalam memegang bara api keimanan di tengah-tengah ujian iman mereka. Ya, kita lihat para rasul, para anbiya. Kita tidak ketinggian menjadikan mereka, beliau-beliau itu sebagai contoh. Memang itulah takdir supaya Allah kita mengambil pelajaran dari mereka. Mengapa para nabi dan rasul itu semuanya manusia, tidak ada malaikat? Untuk apa? Pelajarannya supaya kita bisa mengambil contoh dari mereka. Kalau Nabi Muhammad itu malaikat, tidak bisa kita punya alasan. Wong beliau malaikat, tapi beliau itu manusia, punya sifat-sifat manusiawi. Beliau berkeringat, beliau juga lelah, beliau juga merasakan sedih, beliau juga merasakan kegundahan dalam hatinya. Tapi beda dengan gundah gulananya kita, Pak. Tapi beda dengan kesedihan kita, tapi beda dengan amarahnya kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi rasanya terlalu panjang sekali kalau kita membahas seluruh kisah Nabi Yusuf, mulai dari beliau lahir sampai beliau nanti menjadi seorang pemimpin di Mesir. Ya. Di dalam kitab ini yang ditulis oleh Al-Ustadz Ibnu Abdul Bar, kisah beliau dimulai ketika mendapatkan ujian yang kesekian, yaitu ujian seorang Imro'atil Aziz, ya,
seorang istri dari penguasa. Ya, bukan penguasa sih sebenarnya, Aziz itu menteri. Ya, karena ada Malik, ada Aziz, dan itu beda. Jadi dulu di Mesir itu ada Malik, ada Aziz. Turun zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Ya, Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu istilah pemimpin di negeri Mesir. Ya, dan Aziz itu bukan penguasa seluruhnya. Aziz itu kalau di Indonesia itu menteri, DPR, MPR. Ya, menteri-menteri itu Aziz. Kalau raja yang menguasai Mesir seluruhnya itu disebut dengan Malik. Ya, disebut dengan Malik. Dan Al-Quran sangat konsekuen dengan ini. Dalam ayat Al-Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin. Ya, sebagai penguasa di hari perhitungan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan Aziz Yaumiddin, bukan. Ya, tapi Maliki Yaumiddin. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kisah Nabi Yusuf alaihi salam, pelajaran yang paling inti dituliskan di awal di sini untuk kita ambil ibrah adalah surat Yusuf ayat ke-90. Kita ambil pelajarannya dulu, kemudian kita lihat bagaimana Nabi Yusuf mengalami ujian tadi. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam bisa melewati itu dengan dua hal. Ya, dengan dua hal. Disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat yang ke-90. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf, kita masuk ke kisahnya, kita dari awal dulu sedikit saja. Nabi Yusuf mengawali kehidupannya itu sebagai nabi yang penuh dengan ujian. Beliau punya 11 saudara dan 11-11-nya tidak suka sama Nabi Yusuf, Pak. Jenengan bagaimana kalau punya keluarga kabeh rasa seneng karo jenengan? Perasaannya piye, Pak? Wah, mending lunga wae lah. Ya, nek enggak bunuh diri aja. Ya, kenapa? Enggak suka. Dan enggak sukanya itu sebabnya apa? Iri. Padahal ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam itu adalah seorang nabi. Tidak mungkin tidak adil. Ya. Nabi dan Rasul itu punya iman yang sempurna, punya keadilan yang sempurna. Tidak mungkin pilih kasih dengan anak-anaknya. Kalau rasa sayang mungkin iya, tapi keadilan itu tidak mungkin. Ya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dikucilkan itu ya sejak kecil. Ya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan ya kepada ayahnya, itqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, ya ayah, aku mimpi. Masih kecil ini Pak Nabi Yusuf. Aku mimpi ada 11 bintang, kemudian ada matahari, kemudian ada bulan, yang semuanya bintang-bintang itu bersujud ke matahari dan ke arah bulan. Ya. Dan Nabi Yakub alaihissalam salah satu nabi juga yang paham makna ini apa. Ya. 11 itu ditafsirkan oleh para ulama sebagai saudara Yusuf. Ya, sebagai saudara Yusuf. Matahari itu adalah ayah dan bulan itu adalah ibu. Ditafsirkan oleh para ulama seperti itu. Ya. Dan kita bahas sedikit tentang bulan dan bintang. Bukan tentang bulan dan matahari. Matahari itu punya cahaya, ya, punya cahaya. Tetapi cahaya itu disebut dengan adhiya, pakai dho. Benar gak Mas tajwid tahsinnya? Pakai dho, ya, adhiya, ya, dho ya alif hamzah. Kemudian kalau bulan cahayanya menggunakan kata nur. Ya, ternyata itu ada artinya, Pak. Ya, kalau nur adalah cahaya yang tidak menyakiti.
tidak membuat panas. Ada cahaya bulan buat jenengan panas? Ya, maka cahaya bulan itu adalah kasih sayang ibu yang tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak kita senangi kepada anaknya. Akan terus menyayangi dengan cahaya itu. Maka ibu itu seperti rembulan, ya, ibu itu seperti rembulan. Kemudian dia cahaya matahari itu adalah, kalau dengan dia cahaya tapi menyakiti atau memberikan pengaruh, ya. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, as-sholatun nur, sholat itu seperti nur, cahaya, ya. Maka nur cahaya kita itu ketika kita sholat akan memberikan pengaruh bagi diri kita, ya. Orangnya lemah lembut, tutur katanya baik, perilakunya baik, ya. As-sabru dia dikatakan kesabaran itu juga cahaya, tapi dengan dia artinya orang sabar itu pasti ada penyebabnya. Kena musibah dia sabar, ya. Anaknya nakal dia sabar, mendapatkan ujian dia sabar, menjalani kehidupan dia sabar, ya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu tentang bagaimana mimpi Yusuf tadi. Kemudian kata ayahnya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan kisah ini kepada saudara-saudaramu, ya. Kemudian nanti mereka akan membuat tipu daya kepadamu, ya. Mereka akan membuat fayakidu laka kaida, itu membuat urusan-urusan menipu, ya, berkaitan dengan penipuan, mendolimi dirimu. Ya, maka Nabi Yusuf alaihissalam kemudian diperintahkan untuk menjaga cerita ini. Persoalan mimpi itu ada 3. Ya, mimpi itu ada 3. Pertama adalah mimpi angan-angan, hadisun nafs. Hadisun nafs itu adalah, misalnya nih Pak ya, kita dari siang itu pengen sekali duren, kemudian malamnya mimpi duren. Pas bangun kayaknya udah beli duren tapi belum ada durennya. Nah, itu namanya mimpi hadisun nafs, dan mimpi ini nggak usah ditakwil, ya, nggak usah ditakwil. Itu adalah keinginan jiwa yang belum tercapai, itu hadisun nafs. Atau jenengan mungkin pernah mimpi malam itu daki gunung, bangun capek, ya, pernah nggak mimpi gitu Pak? Mimpi berkilo-kilometer nonton sepeda atau narik kendaraan, bangun-bangun kecapean. Nah, itu hadisun nafs. Ini mimpi yang nggak perlu ditakwil ini, ya. Dan yang kedua adalah mimpi yang buruk, mimpi yang berasal dari setan. Jenengan mimpi musibah, mimpi meninggal, mimpi ini, jenengan bangun nangis, ya, sedih, ya. Itu juga mimpi yang berasal dari setan. Yang tidak perlu kemudian kita mentakwil itu. Ya, kalau kita percaya dengan itu berarti apa? Ya, berarti kita meniadakan takdir dari Allah. Yang ketiga adalah mimpi yang baik. Ya, mimpi yang baik. Mimpi yang tidak kita inginkan, tidak kita bayangkan sebelumnya, tapi ternyata kita mimpikan, ya. Contoh misalnya kita mimpi anak kita jadi hafiz Quran, ya. Mimpi kita misalnya kita mendapatkan sebuah kemuliaan dari Allah, bisa bertemu dengan Rasul dalam mimpi, ya, itu mimpi mahal itu Pak, ya, itu mimpi mahal, dan dari 1000 orang kayaknya belum ada satu, ya. Belum tentu satu dari 1000 orang, ya, itu mimpi yang luar biasa itu. Mimpi yang gak terduga, tapi baik mimpinya itu. Nah, mimpi ini perlu ditakwil, ya, salah satunya mimpi ba'da sholat istikharah, ya, ini juga perlu ditakwil. Tapi untuk mentakwil tidak sembarang orang. Orang yang harus benar-benar paham Quran, paham hadis. Kalau bukan Quran dan hadis menjadi sandaran dia mentakwil mimpi, dukun. Apalagi ketik reks pasti mimpi, kirim ke 9677, is dukun itu Pak, ya, tidak usah percaya. Kalau mau mentakwilkan mimpi, cari orang yang menurut jenengan paling soleh dan terkenal kesolehannya, tanya sama ini. Sayangnya kita sekarang itu tidak punya orang ahli takwil mimpi, karena ilmu itu ilmu yang cukup sulit, ya. Minimal dia harus hafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya mentakwilkannya tidak sembrono. Ya, karena ini bukan perkara yang remeh, perkara yang kadang-kadang dengan mimpi itu orang akan menentukan arah hidupnya. Ya. Dengan kalau bermimpi milih jodoh, ada 2 wanita kemudian istikharah, bisa jadi takwilnya itu kemudian
takwil yang mimpinya itu mimpi yang nggak jelas ya. Kita mimpi ada dua wanita, kemudian kita sholat istikharah dimimpikan oleh Allah diibaratkan dengan buah ya. Orang ini buahnya ini putih, ini buahnya yang jelek, atau diibaratkan dengan bau ya, ini baunya kayak gini. Itu butuh orang soleh untuk mentakwilkan mimpi itu, tidak asal-asalan. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada orang tuanya. Nah, kenapa kok mimpinya Nabi Yusuf ini tidak boleh diceritakan? Padahal mimpi yang baik, ya, padahal mimpi yang baik boleh diceritakan, tetapi tidak disebarkan. Kenapa? Karena Nabi Yakub tahu potensi dari mimpi ini adalah nanti saudaranya akan merasa dengki. Wah, 11 itu pas dengan jumlah kita, dengan jumlah kami, jangan-jangan nanti ada hal-hal yang tidak baik nanti yang terjadi ya. Maka dengan itu Nabi Yakub memutuskan untuk tidak boleh menceritakan kepada saudara-saudaranya ya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ya, kemudian sampai suatu ketika beliau diajak main oleh saudara-saudaranya dan dilemparkan ke dalam sumur, kemudian saudaranya menyetorkan pakaian yang sudah bidamin kadhib ya, sudah dilumuri oleh darah bohong ya, dibilang bahwa Nabi Yusuf ini sudah dimakan oleh serigala ya, oleh serigala, padahal itu adalah dusta. Dan Nabi Yakub alaihissalam itu sampai matanya itu Pak, bahkan ada yang mengatakan dalam tafsirnya, dalam sebuah riwayat, Nabi Yakub itu sampai buta saking sedihnya kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yakub tahu apa yang diceritakan oleh saudara-saudaranya ini adalah cerita dusta semua. Karena Nabi Yakub tahu bagaimana orang bercerita dusta dengan bercerita yang benar itu beda. Psikologisnya beda, cara menceritakannya beda. Maka Nabi Yakub itu tahu dan yakin bahwa Yusuf itu masih hidup. Dan berapa tahun Nabi Yusuf ketemu dengan Yakub setelah beliau hilang? 80 tahun ya, 80 tahun. Sebegitu yakinnya Nabi Yakub alaihissalam, saya yakin bahwa saat ini Yusuf masih hidup ya, Yusuf masih hidup. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam sumur yang kemudian ditemukan oleh pedagang. Beliau dijadikan budak dan kemudian dijadikan budak dijual ke negeri Mesir dan menjadi tawanan di sana ya, jadi tawanan karena ketampanannya ya. Nabi Yusuf kemudian disenangi oleh seorang wanita ya, Imro'atil Aziz ya. Dan insya Allah pembahasan kita akan kita mulai dari sini. Di sini kita mulai dari ayat yang ke-22 ya, dari ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala Yusuf cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Hikmah dan ilmu itu salah satunya adalah ilmu takwil yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa ilmu itu diberikan? Karena dalam ujian yang pertama Nabi Yusuf lulus. Ujian apa? Ujian dibuang oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf bersabar. Nabi Yusuf tetap istiqomah untuk terus menjalani kehidupan dan takdir Allah ini sesuai dengan skenario terbaik dari Allah ya. Dan perlu kita bayangkan jamaah sekalian, di dalam kisah Nabi Yusuf itu banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, yang secara nalar itu nggak mungkin ini terjadi, itu tidak mungkin ya. Orang sudah dalam sumur yang logikanya sumur itu kemudian sumur yang kering. Bayangkan kok ada orang yang nengok sumur kemudian melihat ada seorang anak. Itu kalau tidak karena Allah yang mengarahkan ke sana tidak mungkin. Maka kembali kepada induk kita tadi, ayat ke-90 adalah wa may yattaqillaha wa yasbir. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar kepada Allah, Allah akan menunjukkan jalan yang pertama bagi Yusuf alaihissalam. Allah menunjuk salah satu pedagang yang kemudian menyelamatkan Yusuf dari sumur tadi.
Jadi kalau kita menghadapi ujian, pilihan yang pertama itu sabar. Ini konsekuensi yang harus kita miliki. Pilihan yang pertama itu sabar. Udah, sabar saja. Mau konsultasi kepada siapapun, ya, kalau mentok tidak ada pemecahan masalah, ya bersabar dengan itu sambil ikhtiar. Ya, karena mau apa lagi? Tidak bisa. Ya. Semua pemecahan masalah itu pucuknya adalah Allah, puncaknya adalah Allah yang memecahkan itu. Ya. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika najzil muhsinin, dan seperti itulah balasan yang aku berikan kepada mereka yang senantiasa berbuat baik. Ya, mereka berbuat baik dibalas oleh Allah dengan kemuliaan. Kemudian ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah berada di istana dan diajak oleh Zulaikha, ya, istri dari Imra'atil Aziz ini, untuk berzina, ya. Nabi Yusuf di sini kisahnya, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih, dan wanita Zulaikha tadi, kemudian Yusuf, ya, berada di rumahnya untuk menggoda Yusuf, ya, untuk tunduk kepada kemauan Zulaikha tadi. Kemudian wa ghallaqatil abwab, ya, bukan hanya berada di rumahnya, bahkan sampai berada pada situasi tidak ada orang sama sekali yang mengetahui keberadaan mereka berdua. Wa ghallaqatil abwab, jadi pintu-pintu itu semuanya diunci. Aman, Pak. Ya. Aman, tidak ada yang melihat. Ya. Tapi ada satu zat yang maha melihat di dalam hati Nabi Yusuf. Ya. Wa qalat haytalak, ya. Kemudian dikatakan sini, ya. Kemudian Yusuf berkata, qala ma'adzallah. Kata Yusuf, aku berlindung kepada Allah. Kenapa Nabi Yusuf ini mengatakan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Yusuf sadar bahwa saat itu kalau dia tidak berlindung kepada Allah, dengan mudahnya setan menjerumuskan Nabi Yusuf. Pintu kemaksiatan terbuka lebar. Kalau beliau mau bermaksiat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, ya, tidak ada CCTV, tidak ada, ya. Dan sudah dijamin oleh wanita tadi itu, tidak bakal saya laporin, ya. Yang penting kamu mau menuruti hawa nafsu saya. Insya Allah. Ini fitnahnya orang ganteng, Pak. Makanya jenengan gak usah ganteng-ganteng lah, ya. Wis pas-pasan wae, wis duwe bojo wis, ya. Gak usah ganteng-ganteng, ya. Gak usah pakai skincare putih gitu, gak usah, ya. Gak usah ganteng-ganteng, udah cukup, ya. Ujiannya tambah berat nanti, ya. Nah, itu guyon saja, ya. Kalau ganteng itu rezeki dari Allah, manfaatkan untuk amal soleh, ya. Kemudian qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwa, ya. Nabi Yusuf berkata, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung, ya. Beliau punya tuan. Ketika beliau jadi budak itu beliau punya tuan, ya. Tapi tuan itu kalah dengan Imra'atil Aziz ini, karena Imra'atil Aziz ini adalah termasuk pembesar Mesir saat itu, ya. Maka Yusuf kemudian dipanggil oleh ini, manut saja. Dan ketika tuannya dipanggil, udah manut saja, ya. Dibilang ini Imra'atil Aziz yang minta, ini bukan orang sepele, maka udah turutin saja apa maunya. Dan semua tunduk saat itu, tidak ada yang berani, ya. Siapa yang mau mengelak seorang istri dari pembesar saat itu, ya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat qala ma'adzallah, ya, di sini juga disebutkan di dalam tafsirnya, yaitu tafsir dari Syekh As-Sa'di, ya, tafsir As-Sa'di. Yusuf berdoa kepada Allah seperti itu adalah ia mewaspadai berkholwat dengan seorang wanita yang dikhawatirkan akan mendatangkan fitnah, godaan, dan juga mewaspadai cinta yang dikhawatirkan bahayanya. Nah,
Dari sini kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fitnah bagi rajul itu adalah apa? Adalah perempuan. Ya, adalah perempuan. Ya. Seindah-indahnya wanita kita di rumah, Pak, lebih indah wanita di luar. Kalau kita melihatnya dengan hawa nafsu bukan dengan iman, maka beristighfar setiap kita melihat astagfirullah. Ya, jangan kayak gini ya astagfirullahnya. Ya, astagfirullah masih kayak gini juga ya tetap kena nanti. Ya. Dan awal penyakit itu dimulai dari mata. Mata turun ke hati, turun ke bawah lagi. Ya. Maka fitnah laki-laki itu dua sebenarnya. Perut dan perkutut itu dijaga. Ya. Fitnah perut dan fitnah perkutut jenengan itu dijaga betul-betul. Ya. Kenapa kok Allah menguji Yusuf dengan perempuan? Karena itu akan menjadi fitnah terbesar bagi laki-laki sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Quraisy dulu hina kenapa? Karena mereka tidak memuliakan wanita. Wanita itu hanya sebagai hiasan kehidupan. Kalau Dr. Zakir Naik itu indah, Pak, gambarkannya. Wanita itu kata Dr. Zakir Naik di zaman kehidupan jahiliyah itu sebagai public property. Artinya hiasan kampung. Jadi kampung itu ada pos ronda, itu jenengan kapan mau ronda dipakai silakan. Ya. Wanita tuh dulu kayak gitu. Kapan mau dipakai silakan, bosan tinggal. Dan mereka diuji dengan itu sepanjang zaman. Maka marilah kita beristighfar. Pelajaran supaya kita menjauhi godaan dari wanita. Karena ini hikmah yang disampaikan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baiklah, sudah masuk waktu azan, kita cukupkan di bagian pertama. Kita lanjutkan nanti setelah Isya sebentar saja. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit bagaimana kisah Nabi Yusuf memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan wanita, istri dari Imra'atil Aziz. Kemudian di sini ada hal yang cukup bermakna dengan baik yang bisa kita ambil pelajarannya adalah ketika di ayat yang ke-24 wanita itu telah punya keinginan. Jadi keinginan itu ada hammun, ada azmun. Hammun itu keinginan dasar, nanti meningkat menjadi azam. Azam itu kalau sudah berazam itu sudah ada aksinya. Dan Imra'atil Aziz ini sudah berbaring di depan Yusuf. Derdeknya kayak apa, Pak? Sudah berbaring depan Yusuf. Anak muda, belum pernah merasakan sama sekali menikah atau berhubungan dengan seorang wanita, digoda dengan Imra'atil Aziz. Istri seorang penguasa itu nggak mungkin jelek, Pak. Ya, pernah ngelihat istri presiden elek? Kecuali presidennya elek, bojone elek, Pak. Tapi saya nggak nunjuk presiden mana loh ya. Itu. Ya. Yang namanya istri penguasa itu pasti terawat, ya, luar dalam. Bayangkan seperti itu, digoda dengan godaan yang sangat berat. Ini ujian lagi, Pak. Ujian lagi bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bi wa hamma biha laula arra burhana rabbi. Sesungguhnya wanita itu telah punya keinginan. Nah, ini hammun. Inilah indahnya Al-Qur'an ini punya konsekuensi yang kuat dalam penggunaan bahasa. Ya, punya keinginan yang punya konsekuensi yang kuat dalam penggunaan bahasa.
Yang punya keinginan itu adalah si perempuan, ya. Kemudian meningkat menjadi azam. Azam itu sudah bentuk aksi. Dia punya keinginan untuk berzina dengan Yusuf, yang kemudian dia punya aksi berbaring di depan Nabi Yusuf untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Walau alam itu sudah tanpa busana atau belum, jangan dibayangkan terlalu berlebihan. Ya. Nah kemudian, ya, Yusuf pun sebenarnya punya keinginan, wahamma biha. Nah, ya, Yusuf punya keinginan ke sana, tetapi belum punya azam, belum sampai pada level azam beraksi. Maka ada yang mengatakan riwayat kalau Yusuf itu sudah sampai naik ke badannya Zulaikha, itu riwayatnya dhaif. Kenapa? Karena para nabi itu sudah maksum, tidak mungkin sampai melakukan azam untuk berzina, itu tidak mungkin. Kalau keinginan ada, kenapa? Karena itu hawa nafsu. Secara Pak, seorang pemuda belum pernah nyicipi sing kayak ngono itu, ya, sapa sing ra kepingin? Ditawarinya bukan cewek main-main, bukan istilahnya iwak teri, Pak, iwak kakap, ya, iwak kakap sing ditawari, bukan nila bakar lagi, ya, iwak kakap sing ditawari, Pak, ya. Sudah ada keinginan seperti itu, tapi kemudian Nabi Yusuf apa? Ar-ra'a burhana rabbih. Ya, saya melihat tanda-tanda dari Tuhanku. Ya, saya melihat pengawasan Allah di sana. Burhan, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk meninggalkan itu. Ya. Kemudian kadzalika linasrif anhu su' wal fahsya. Ya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Allah mengatakan dengan dua kalimat di dalam ayatnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya. Di sini Allah juga menggunakan kata su itu kan sa'a, su buruk, fahsya itu keji, sangat kotor sekali. Perbuatan yang sangat menjijikkan, yang sangat kotor. Ya. Artinya apa? Kita disuruh untuk jauh dari ini. Kita disuruh jauh dari ini. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Nabi Yusuf kemudian dalam ayat selanjutnya, beliau menghindari itu, balik kanan mau lari, ditariklah baju Nabi Yusuf sampai robek. Pertama diuji dengan wanita, yang kedua nggak mau difitnah, Pak. Difitnah sudah mengajak untuk berzina atau memperkosa seorang istri dari penguasa. Ujian lagi, Pak. Maka kalau kita nyimak dari awal tadi, isinya tuh kesedihan tok, Pak, kisah Nabi Yusuf itu. Isinya sedih terus. Dibuang dikucilkan saudaranya, dibuang ke sumur. Sudah dibuang ke sumur, jadi budak, padahal beliau adalah anaknya seorang nabi. Sudah jadi budak, ganteng, diajak zina, ujian wanita. Sudah lulus dari ujian wanita, difitnah memperkosa seorang imra'atil aziz. Tapi apakah Nabi Yusuf kemudian, ya Allah, abot men ya Allah, nggak sanggup, ya enggak. Bertakwa dan bersabar kuncinya. Tetap bertakwa dan tetap bersabar. Dan dalam kehidupan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ujian para nabi, kita sampai sini dulu ya ceritanya, pembahasan ini, sampai bagaimana perjumpaan Yusuf dan Zulaikha di kamar. Ya, kemudian Yusuf menghindari itu dan difitnah untuk dijadikan sebagai orang yang bersalah, ya, masukkan penjara. Dan kalau kita lihat, ya, Nabi Yusuf kenapa kok jujur dalam imannya, jujur dalam penguasaan dirinya, kok malah sama Allah dipenjara, dimasukkan penjara. Ya. Ternyata memang rahasia Allah masih sangat panjang, masih sangat besar sekali. Dan inilah kunci dari yang namanya kita ngajak orang untuk berbuat baik itu. Kadang kalau kita dakwah berbuat baik,
atau kita memberikan kebaikan, manfaatnya tuh tidak kita rasakan sekarang, Pak. Bisa jadi jenengan sekarang ya itu rajin ngaji, kemudian ngajarkan anak, ngajarkan istri, ngajarkan TPA ya. Manfaat itu jenengan rasakan 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Karena itulah dakwah. Apakah Rasul dulu mengira bahwa beliau yang berdakwah di Mekah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai di Mulya Asri? Tidak ada dalam peta dakwah itu. Mulya Asri tidak ada, Pak. Mungkin ini orang tadi ya, Pak. Ya kan? Tapi itulah yang namanya kebaikan. Kebaikan itu tidak sekarang, beda dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu nikmatnya sekarang. Jenengan kalau ngajak bermaksiat, enak sekali. Coba saja jenengan adakan acara maksiat dalamnya. Persatuan 1000 dukun dan dupa misalnya. Rame nggak, Pak? Rame, rasa diundang, melu, Pak. Nggak usah diundang, nggak usah diajak. Ya, jenengan buat konser, perempuannya cantik goyang di depan, nggak usah jenengan sebarluaskan pakai baliho gede, cukup sebarkan lewat WA, rame, Pak. Kenapa? Kemaksiatan itu seperti itu sifatnya. Ya, sifatnya seperti itu. Dan kita jangan berkecil hati sebagai orang-orang yang senantiasa menyuarakan kebenaran tuh, jangan berkecil hati. Jangan patah semangat. Lah kalau kita patah semangat, siapa nanti yang akan mau mengobarkan sumbu perjuangan itu siapa? Tidak ada. Nabi Yusuf pun seperti itu. Nabi Yusuf hanya sabar, takwa, husnuzon sama Allah. Allah pasti menyiapkan skenario terindah bagi cerita kehidupan beliau. Dan Masya Allah ya, Nabi Yusuf alaihissalam berhasil melewati ujian-ujian yang kesekian ya, dengan predikat kalau sekarang tuh cum laude ya, sempurna ya Mas ya, mumtaz ya, predikat yang baik, tanpa celah apapun, tanpa nyicip sedikit enggak ya. Aku tak ngambung wae lah ora enek, Pak. Niki saya Nabi Yusuf balik kanan ya, balik kanan. Dan wallahu a'lam ya, semoga kita bisa melewati berbagai ujian itu ya, berbagai ujian iman, ujian kehidupan kita, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Kita sama-sama diuji oleh Allah. Tapi yakinlah rumus dari Allah apa dalam ujian? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji kita di luar dari kemampuan kita sebagai seorang manusia. Makanya ujiannya beda-beda, ujiannya bervariasi. Dan kalau tidak mau diuji, tidak ada ujian, kita tidak bakal naik kelas, Pak. Kita punya anak di SD, ya, Pak. Kemudian anak itu nggak mau ujian, ya nggak bakal naik kelas. Kelas 1, Pak, nggak bakal naik. Maka kalau mau naik kelas, diuji. Ujian para nabi itu tiga kali lipat lebih berat daripada kita. Sahabat ngadu, ya Rasul saya lapar, diganjel batu. Dibukalah perut Nabi, 3 batu, bukan cuma 1. Mulih Pak isin karo Rasul. Isine Rasul telu ning wetenge aku gur siji ngadu. Ya. Nabi batu dilempari kotoran segala macam. Ujian beliau. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf kalau kita melihat dari berbagai sisi itu sangat syarat akan hikmah. Ya, maka setiap kita bahas Nabi Yusuf, pastikan diri Anda hadir. Ya, jangan absen. Kalau sempat nggak hadir, nonton live streaming di Yayasan Dakwah At-Taqwa Tubaba. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan semoga jamaah sekalian diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan oleh Allah keselamatan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan pelajaran ini bukan untuk menjustifikasi, untuk menyalahkan 1-2 personal, 1-2 orang, satu pihak, tidak. Pelajaran ini untuk memberikan hikmah bagi kita untuk berhati-hati dengan fitnah itu. Dan ibu-ibu yang di belakang, jangan merasa bahwa kelahiran jenengan ada di dunia ini sebagai sesuatu yang disesali.
Ya, justru Anda menjadi mulia dapat menguji laki-laki dan menemani laki-laki dalam perjuangan. Ya, itulah kemuliaan seorang wanita. Dan kalau wanita seperti Imro'atil Aziz nggak ada mulianya, maka jangan sampai Anda seperti yang disebutkan dalam kisah ini, wanita kegatelan. Ya, dan ada satu istilah, saya lupa sekali istilahnya apa. Sungguh tidak baik seorang wanita itu mudah sekali bergaul, kenal dengan lelaki yang bukan mahram. Kalau jenengan sekarang ketemu sama ibu-ibu yang tidak kenal, tidak tahu namanya, malu sekali, jaga itu Pak, itu mulia. Ibu-ibu kalau ketemu sama bapak-bapak kok malu, mau kayak gini malu, itu mulia Bu. Ya. Sementara perempuan yang mudah kenal, cipika-cipiki sampai berkholwat, itu berarti apa? Ada hal yang harus diperbaiki, beristighfar kepada Allah. Tapi ingat, seberapapun dosa kita, kesalahan kita, pintu Allah lebih luas dari itu. Ampunan Allah lebih luas dari itu. Maka tetaplah memohon ampun dari berbagai dosa dan kesalahan kita. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jika ada salah dari kata dan ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan Allah menjaga kita untuk senantiasa beriman dan istiqomah dalam keimanan ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.